Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Furkan dan di sini pada kesempatan kali ini, pada video kali ini akan menyampaikan beberapa permasalahan mengenai guru. Yang pertama, apa itu esensi profesionalisme guru menurut pandangan saya? Nah, jadi kan pada dasarnya profesionalisme guru itu dianggap sebagai kemampuan ataupun kompetensi yang terletak pada seorang guru, bagaimana dia mempertanggungjawabkan tugasnya dalam kependidikan. Jadi dalam bagaimana dia mengajar peserta didik, serta profesionalisme ini bukan hanya menyangkut bagaimana seorang guru berada di dalam kelas, apa sih yang dikerjakan, tapi sikap maupun kemampuannya, apakah sudah memenuhi standar sebagai seorang guru ataupun tidak. Nah, jadi seorang guru bisa dikatakan guru apabila ia mampu memenuhi tugasnya sebagai seorang tenaga pendidik dan mampu mendidik siswanya baik dalam hal karakter, moral maupun intelektual, ya, dalam hal pembelajaran apapun gitu. Nah, yang kedua ada bagaimana seorang guru sejarah itu menghadapi tantangan terhadap distorsi, terutama pada masa era digital sekarang ini. Nah, apa itu distorsi? Distorsi itu kan merupakan penyebaran informasi yang salah ataupun hoax. Jadi informasi yang kebenarannya belum tentu. Nah, jadi di sini kan tidak semua informasi itu kan memiliki fakta ataupun bukti serta latar belakang yang bisa kita katakan benar. Jadi kemana arah berita tersebut kita kan tidak tahu. Apakah berita tersebut merupakan fakta ataupun berita yang sengaja dikeluarkan untuk kita memecah belah lah diri sendiri. Jadi bagaimana seorang guru itu menanggapi hal itu? Yang pertama, memperbanyak literasi peserta didik kita. Nah, jadi kan bukan hanya kita memberikan informasi, tapi kita membiarkan mereka membaca dulu informasi tersebut, pahami apa isi dari informasi tersebut. Yang kedua, kritis sumbernya. Nah, di sini kita kan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melihat sumbernya. Apakah sumber tersebut bisa dipercaya? Apakah sumber tersebut sesuai ataupun sumber tersebut sudah valid sesuai dengan konteksnya atau tidak? Nah, kita harus melihat betul-betul, karena kan terkadang informasi ataupun hoax yang disebarkan melalui media sosial secara luas ini, terutama pada masa sekarang ini kan apalagi sudah berkembangnya AI secara pesat, itu terkadang bisa dikemas dengan berita-berita yang terkadang terlalu meyakinkan, apalagi kepada orang-orang yang mohon maaf bisa dikatakan kurang terpelajar. Nah, jadi setiap informasi yang mereka terima itu mereka hanya langsung mengiyakan saja tanpa mengetahui apakah itu benar atau tidak. Nah, jadi kita seorang guru harus memanfaatkan sumber-sumber yang telah diberi oleh informasi tersebut, kita cek ulang apakah benar atau salah penyampaian yang ada di dalam informasi tersebut. Nah, pertanyaan ketiga yaitu mengenai bagaimana langkah kreatif seorang guru sejarah bisa mengemas pembelajaran sejarah itu agar tidak membosankan bagi peserta didiknya. Nah, ini kan sebenarnya permasalahan yang sering kita hadapi ya dalam pembelajaran sejarah, di mana pembelajaran sejarah itu terkadang hanya menghafal atau mengulang peristiwa tertentu tanpa mengetahui konteks sebenarnya dalam peristiwa tersebut. Nah, kita sebagai seorang guru sejarah juga harus, sebelum mengkreatifkan pembelajaran, kita juga harus tahu bagaimana cara kita menyampaikan pembelajaran tersebut dengan metode kita, agar pembelajaran tersebut sesuai dengan konteks peristiwanya, latar belakangnya, serta sesuai dengan zona ruang dan waktu. Apakah peristiwa tersebut bisa dikaitkan dengan masa sekarang atau tidak. Nah, jadi dengan cara sudah kita tahu bagaimana cara menyampaikan pembelajaran atau materi sejarah tersebut, kita kemas. Yang pertama bisa digunakan dengan penyampaian materi yang ditambahkan dengan lelucon ataupun ditambahkan dengan sedikit embel-embel politik, tapi embel-embel politik yang emang menunjukkan situasi pada masa itu. Nah, bukan menghina, juga bukan membujuk untuk keluar dari ataupun tidak nasionalisme lah kita katakan. Nah, yang kedua ada menggunakan media bisa media apa saja, dengan papan tulis ataupun dengan media animasi, video, audio visual dan lain sebagainya, kita buat semenarik mungkin. Nah, yang ketiga kita langsung mengunjungi situs tersebut. Nah, mengapa kita buat ini yang terakhir? Terkadang di daerah kita sendiri kan belum tentu memiliki banyak situs-situs sejarah yang bisa kita kunjungi. Nah, jadi jika memiliki situs-situs sejarah di wilayahnya, kita ajak mereka, kita berikan gambaran. Nah, ini merupakan di mana peristiwa tersebut terjadi. Nah, sekian dari saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.